Ramainya di media sosial saat ini tentang kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk menghebohkan masyarakat Indonesia. Pasalnya, kasus ini telah merugikan perekonomian negara sebesar 271 triliun yang berlangsung sejak tahun 2015 hingga 2023. Dalam kasus korupsi besar-besaran tersebut turut menyeret suami dari aktris yaitu Sandra Dewi, Harvey Muiz sebagai tersangka. Sejarah pertambangan timah sendiri di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan. Adanya pertambangan timah sejatinya telah menimbulkan pergolakan maupun perseteruan antara masyarakat, penguasa, dan lingkungan tentunya. Menurut sejarawan yaitu George Coedes, berdasarkan catatan-catatan penting terkait sejarah Bangka, diduga kuat penggalian timah di Bangka sudah ada sejak abad ke-1 Masehi. Memasuki abad ke-7, tepatnya pada masa kerajaan Sriwijaya, penggalian timah mulai cukup masif dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Kota Kapur yang bercerita soal penambangan timah di Pulau Bangka pada abad ke-7. Timah sendiri pada awalnya digunakan sebagai bahan prasasti dan media barter. Penggalian timah waktu itu masih berskala kecil dengan menggunakan alat sederhana. Keberadaan timah lambat laun menjadi komoditas yang menjanjikan, sehingga di masa Kesultanan Palembang di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin I pada tahun 1730-an sampai 1740-an, penambangan timah di Pulau Bangka dilakukan secara besar-besaran. Namun kerap kali terjadi persaingan dengan VOC yang kerap memonopoli komoditas timah. Dikutip dalam historia.id, pada abad ke-18 terjadi gelombang buruh Tionghoa ke Nusantara. Keluarga Tionghoa dari Guandong yang bernama Lim Tiao Kian mulai melakukan penggalian timah. Sementara itu di Belitung, penggalian timah dilakukan oleh perusahaan Belanda yaitu GMB pada tahun 1852. Kedatangan orang-orang Tionghoa ke Bangka memperkenalkan penggalian timah dengan teknologi kulit, yaitu menguliti lapisan tanah dengan roda air dan pompa air sehingga menghasilkan membentuk lubang-lubang yang disebut kulong. Pada tahun 1850-an, pemerintah kolonial Belanda merubah metode penggalian tambang timah dengan teknologi meriam air. Teknologi meriam air ini mampu mengekstrak timah dalam jumlah besar, tetapi di sisi lain berdampak buruk bagi lingkungan serta menjadi ancaman bagi kehidupan alam. Memasuki abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda semakin menjadi-jadi dalam mengeksploitasi tambang timah ini. Mereka bahkan menggunakan tower rakit raksasa yang dapat menghasilkan berkali-kali lipat biji timah dalam suatu harinya. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia membentuk perusahaan negeri tambang timah pada tahun 1968 yang kini menjadi PT Timah Tbk. Pengawasan ketat tetap dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tidak ada akses bagi rakyat untuk menambang timah. Namun karena desakan ekonomi, akhirnya banyak masyarakat yang melakukan penambangan secara ilegal. Jatuhnya rezim Orde Baru menandai berakhirnya monopoli perusahaan negara. Sejak saat itu produksi timah dibuka untuk pihak swasta. Praktek penambangan ilegal ini semakin berkembang pesat. Masyarakat Bangka banyak beralih profesi menjadi penambang timah. Seiring masuknya tambang ilegal, teknologi seperti teknologi kulit, meriam air, tower raksasa dibangkitkan kembali. Di tahun 2002 saja diperkirakan terdapat 130.000 tambang di seluruh provinsi. Selain itu, terdapat 12.000 kulong atau lubang-lubang penggalian timah di Bangka. Banyak di antaranya dimanfaatkan sebagai tambang rakyat.
Banyaknya kulong atau lubang penggalian timah tidak hanya berdampak buruk terhadap lingkungan, tetapi juga dapat membahayakan manusia, bahkan seringkali memakan korban jiwa. Nah, itu dia bor sekilas tentang sejarah tambang timah di Bangka yang akhir-akhir ini menuai kontroversi. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.